Alamilah banyak penolakan, namun yakinlah juga bahwa ada sesuatu yang menanti Anda. Ambisi membuat kamu punya kekuatan untuk mengalahkan semua rintangan dan membuat keajaiban. Anda harus belajar dari pesaing Anda, tapi jangan pernah menirunya. Anda meniru, Anda akan kalah. Anda semua akan dapat berdiri di sini menggantikan saya apabila bekerja keras. Dan dibutuhkan kemampuan entrepreneur dan manajerial yang baik, tidak lagi semata-mata modal. Apa sesungguhnya kegagalan? Kegagalan adalah ketika Anda berhenti berjuang untuk apa yang Anda inginkan. Apa yang harus Anda lakukan? Anda wajib bekerja sekeras yang Anda bisa dan lebih ambisius daripada yang lain. Bekerja keraslah, bermimpilah lebih besar, dan jadilah yang terbaik. Bekerja sampai idola Anda menjadi rival Anda. Bekerjalah 2/3 kali lebih banyak dari orang lain, karena usaha tidak pernah membohongi hasil. Belajar dari kegagalan adalah hal yang bijak. Berbuat baiklah tanpa perlu alasan. Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Berpikir positif adalah cara terbaik ketika tidak punya pilihan. Berubahlah selagi kamu dalam kondisi terbaikmu sebelum muncul hal-hal buruk. Akan terlalu lambat untuk membetulkan atap saat musim hujan terlanjur datang. Pinjamlah payung selagi matahari masih bersinar. Buatlah perubahan yang nyata. Jika mengalami kegagalan, coba lagi. Jika masih gagal, Anda hanya melanjutkan pekerjaan sebelumnya. Mudah bukan? Diamku lebih berarti daripada kata-kata yang tak bermakna. Disiplin diri adalah sebenar-benarnya wujud kebebasan yang hakiki. Gagal itu makanan sehari-hari. Itu biasa, yang penting bagaimana menyikapinya. Evaluasi, bangkit, gagal lagi. Bangkit lagi. Genggamlah dunia sebelum dunia menggenggammu. Gunakanlah otak Anda agar bisa membantu orang banyak. Jika Anda bisa berguna bagi banyak orang, Anda akan sukses. Hari ini kejam, besok lebih kejam lagi. Tapi, esok lusa, hari akan indah. Kebanyakan orang mati sebelum perang dan tak mendapat kesempatan melihat matahari terbit. Hidup adalah pelajaran tentang kerendahan hati. Hidup hanya bisa dimengerti dengan melihat ke belakang, tetapi ia terus berlanjut ke depan. Hidup kita mulai berakhir saat kita berdiam diri tentang apapun masalah yang ada di sekitar. Hidupku simpel saja, apapun yang membuatku tersenyum, aku pertahankan. Apapun yang membuatku bersedih, aku tinggalkan. Ibuku adalah kunci sukses saya. Jadi, sebelum usia 30 tahun, bukan perusahaan mana yang Anda tuju, tapi bos mana yang Anda ikuti. Jangan hanya menunggu, tapi ciptakan waktumu sendiri. Jangan takut dengan kompetitor, karena kompetitor juga takut kepadamu. Fokus dengan memberikan servis lebih kepada customermu saja. Kompetisi itu bagus. Jika ada 9 kelinci di tanah dan kamu ingin menangkap satu, fokus kepada satu saja. Jika kamu benar-benar menginginkan sesuatu, lambat laun kamu pasti akan segera menemukan caranya. Jika kamu ingin menang di abad ke-21 ini, kamu harus memberi wewenang kepada orang lain, memastikan orang lain lebih baik dari kamu, maka kamu akan sukses. Jika kita adalah satu tim yang baik dan tahu apa yang ingin kita lakukan, satu orang saja dari kita bisa mengalahkan 10 kompetitor kita. Jika orang lain bisa, maka aku juga bisa. Jika pesaing Anda lebih lemah dari Anda tetap harus memandangnya sama dengan Anda. Ini tentang cara pandang yang lain, bahkan jika lawan lebih kuat dari Anda, jangan takut kepadanya.
Jujur dan kepercayaan adalah modal awal dan paling dasar dari seorang pengusaha. Kalau kamu dikalahkan oleh pesaingmu, tidak akan ada yang kasihan kepadamu. Kalau kamu memang ingin melakukannya, coba saja. Kalau memang nanti semua tidak berjalan seperti yang kamu inginkan, kamu tinggal kembali ke hal yang kamu lakukan sebelumnya. Kalau umur 30 tahun Anda masih miskin, itu salah Anda. Karyamu akan menempati bagian tersendiri dalam hidupmu. Kebanyakan kegagalan berasal dari takut gagal. Keberhasilan manusia ditentukan oleh dirinya sendiri. Dengan pilihan yang benar, ia akan bersinar. Kebiasaan kecil yang baik akan menghasilkan kualitas jiwa yang baik pula. Kebijaksanaan sejak dari hati dan pikiran, tidak hanya dari ucapan. Kegagalan terjadi karena terlalu banyak berencana tapi sedikit berpikir. Kehormatan kita adalah kepribadian kita. Saat kepribadian saja tidak punya, tak akan mungkin punya kehormatan. Kemenangan bukanlah prioritas utama dalam suatu perlombaan, tapi juga dapat menjadi pengalaman dan motivasi diri. Kerja keras dan kerja cerdas dapat memastikan keberhasilan, namun giving atau sedekah dapat memudahkannya. Kesuksesan bukanlah suatu tujuan, melainkan sebuah perjalanan untuk masa depan. Kesuksesan tidak akan bertahan jika dicapai dengan jalan pintas. Ketika kamu menetapkan pikiran untuk mencapai sesuatu, kamu harus memberi kesempatan dirimu sendiri untuk menyelesaikannya. Lama memang, tapi itu caranya. Semua harus dilewati seperti anak tangga. Satu persatu, jangan lompat-lompat karena kalau melompat kemungkinan terpelesetnya tinggi. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Memperjuangkan ideologi harus realistis, bukan harga mati. Memutuskan jadi pengusaha bukan berarti tidak berprestasi di bidang akademis. Menjadi pejabat, pohonnya memang tinggi, tapi buahnya tidak ada. Enak jadi pengusaha. Miliki impian yang tinggi, sebab impian akan membangkitkan motivasi kamu untuk bertindak. Modal utama pengusaha adalah jangan cengeng, jangan mudah menyerah.